Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hilma, saya akan presentasikan hasil penelitian saya yaitu dengan judul Analisis Wacana Kritis Fandish pada lirik lagu Apple.com karya Pinocchio P. Lirik lagu Apple.com ini nih berasal dari Jepang dan tentu saja Pinocchio P ini adalah orang Jepang. Sebelum masuk, mari kita lihat latar belakang kenapa saya memilih ini. Itu disebabkan karena penulis artikel alias saya peneliti ini ingin mengkaji secara detail apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis lirik ini. Apakah ini berhubungan dengan latar belakangnya dia sebagai orang Jepang atau ada hal yang lain? Karena itu saya tertarik dengan lirik lagu ini untuk saya kaji, untuk dianalisis itu karena saya tertarik apakah bisa menemukan persamaan atau enggak ada hubungannya antara latar belakangnya sang penulis dengan lirik yang dibuatnya ini. Pertama penulis ini Pinocchio P ini menggunakan suatu aplikasi yaitu namanya Vocaloid. Vocaloid ini adalah program komputer produksi Yamaha Corporation yang menghasilkan suara nyanyian manusia. Jadi suara elektronik yang sudah disimpan banyak data sampel suara manusia yang akhirnya kalau misalnya ingin menciptakan lagu sendiri itu udah bisa gitu tanpa harus menyewa orang. Orang-orang yang memakai aplikasi ini disebut dengan komposer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis lagu Apple.com karya Pinocchio P dengan metode analisis wacana kritisnya Fandish. Lirik lagu Apple.com ini perlu dikaji dari analisis teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Dari hasil yang lalu metode penelitian yang saya pakai itu adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menurut Moelong. Pendekatan deskriptif kualitatif yang itu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumentasi, foto, video tape. Dan data yang saya ambil ini adalah dari sebuah video di YouTube. Dan videonya ini merupakan lagu. Kalau disebutnya musical video, tapi lagu lebih sama kayak video musik gitu jadinya. Dan tentu ada lagunya yang tanpa video. Tapi kalau lewat video itu lebih jelas karena ada beberapa sisipan gambar yang ditampilkan dibuat oleh penulis lirik ini sebagai kayak simbol-simbol juga akan apa yang dinyanyikannya, apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Hasil yang saya dapatkan di analisis teks ini terdapat 2 teks yang bahas keseluruhan lirik, yaitu di bagian awalnya itu udah abstrak sebenarnya. Awal nyanyinya itu yaitu dengan Ringo wa akai akakute umai kei mosho de tabetara sarani umai, yang dalam artiannya apel itu merah juga enak, lebih enak kalau makannya di penjara. Ya ada unsur apelnya kayak judulnya Apple.com, tapi walaupun ada kesamaan dengan kata apple, sebuah buah apel, tapi ada ungkapan lain gitu. Kenapa makan apel di penjara itu lebih enak gitu. Itu mengisyaratkan dari pembuat lirik itu akan mungkin pengalaman yang menyedihkan atau nggak pernah berbuat salah di masa lalu. Terus ada dari kognisi sosialnya ini terdapat ada banyak data. Kalau untuk sosial yang selain teks tadi itu ada lagi sebenarnya, tapi langsung saja. Di kognisi sosial ini, menurut Fandish, dalam menganalisis sebuah teks tidak boleh merupakan kognisi sosial, sebab kognisi sosial memberikan makna dan penyampaian pesan tertentu kepada pembaca. Jadi pertama dari latar belakang pendidikan, nilai, dan norma yang dulu yang dianut sangat mempengaruhi bagaimana sebuah teks dalam lirik lagu itu tersebut bisa tersampaikan. Jadi sebelum orang membuat lagu pasti terlihat dulu latar belakang penulis liriknya. Pertama, skema orang. Pinocchio P ini memandang orang-orang punya sifat negatif yang biasa saja dikeluarkan, tapi susah dikeluarkan karena orang-orang Jepang itu sangat tertutup.
Kedua, skema diri. Pinocchio P ini adalah seorang komposer Vocaloid. Nama Pinocchio P ini juga buatan dia sendiri, nama buatan. Dan dia mulai menjalani kehidupan menjalani kehidupan sebagai komposer ini dari tahun 2009 dan menjadi penulis lirik dengan gaya esentrik yang dimana tuh selalu mempunyai lirik lagu yang sangat bersifat pesimis. Sifat-sifat lagunya itu lebih mengumbar-umbar kayak sesuatu yang negatif, pesimis gitu, kayak berasa nggak ada semangatnya. Biasanya orang kan membuat lirik lagu itu semangat gitu, tapi kalau dia nggak, dia itu selalu bikin lirik lagu yang sangat-sangat ya pesimis gitu, sedih, nggak kecewa akan diri sendiri, kesedihan di kehidupan gitu, sangat-sangat unik ya. Baginya sesuatu yang tidak bisa diungkapkan itu adalah sesuatu yang menarik. Ketiga, skema peran. Rasa terbendung merupakan perasaan di mana setiap orang akan memilih diam untuk tidak membicarakannya atau hanya disimpan dalam-dalam walau ingin sekali mengutarakannya. Jadi Pinocchio P ini tipikal yang menarik kalau misalnya orang bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupin. Terus keempat, skema peristiwa. Dari lagu keadaan seorang yang diambang kesedihan dan kecewaan yang didalami selama hidup. Dari lirik-lirik lagu yang Apple.com ini, selain Apple.com juga banyak banget lagu yang dia buat itu tuh mengisikan suatu permasalahan hidup di mana dia itu tuh selalu kayak kecewa akan diri sendiri, marah akan orang-orang yang mungkin pernah dia ketemuin selama masa hidupnya atau kesehariannya dia sebagai orang Jepang yang pastinya tidak mungkin mengeluarkan kemarahan atau kebenciannya di depan umum. Biasanya mereka akan hanya tersenyum, diem aja gitu sampai di rumah atau sampai akhirnya membukan seperti itu biasanya. Tapi kalau buatannya dia ini, lirik-lirik lagunya tuh benar-benar menyampaikan perasaannya sekali, seperti kekesalan, kecewaan akan seseorang, dan juga kesedihan akan diri sendiri. Lagu buatannya itu sangat menarik dan juga abstrak, lebih bersifat pesimis. Dan di zaman yang makin modern, orang-orang mulai bisa menyalurkan suara yang terbendung itu di media sosial. Dan termasuk Pinocchio P ini juga menyalurkan apa keinginannya dia atau pemikirannya dia ini lewat sebuah lirik lagu dari Vocaloid. Analisis sosial ini di analisis sosial ini tuh masalah sosial yang sampai penulis lirik ini membuat lagu tersebut. Jadi permasalahannya itu di Jepang ini kan orang-orangnya kan sangat-sangat tertutup gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh diem, nggak pernah mengutarakan apa yang mereka inginkan gitu. Beda sama di luar negeri, kayak di daerah barat Amerika atau enggak di Indonesia juga kan kadang kalau misalnya kesel langsung ngomong aja gitu, kalau misalnya sedih ya langsung nangis gitu. Kalau di sana tuh kayak nggak, kalau misalnya marah atau nggak ini didiemin dalam hati, dibendung, jadi tidak bisa diutarakan secara langsung atau terang-terangan. Dan dari permasalahan sosial yang mungkin dialami oleh penulis ini tuh sampai akhirnya dia membuat lirik lagu ini yang dimana walaupun banyak hal yang buat menyakitkan diri sendiri atau enggak pesimis akan diri sendiri itu, tapi tetap jalani aja gitu, tetap hidup gitu, walaupun ya dunia itu sangatlah tidak begitu indah, tapi kita tetap jalani saja. Itu pesan dari penulis lirik lagu di lagu Apple.com ini, walaupun terlihat sangat abstrak tapi sangat-sangat menarik untuk dianalisis. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu, lirik lagu ini berjudul Apple.com ini mengungkapkan perasaan penulis akan rasa terbendung yang tidak bisa diungkapkan oleh warga Jepang yang cenderung tertutup. Penulis mengungkapkan perasaannya yang terbendung itu dengan menjadikannya sebagai lirik lagu dan menarik perhatian pendengar yang merasakan hal yang sama dengan penulis. Jadi penulis ini benar-benar mengutarakan sekali kesedihan, kecewaannya, perasaan-perasaan yang terbendung, yang pesimis itu dari sebuah lagu, dibuat jadi sebagai lirik lagu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepanjangan, Bu. Tapi ya ini hasil dari analisis saya. Terima kasih. Selamat siang.